seberapa Jakartanya lo. Semua berkumpul di Sokin di Sekut FM. Ya, Gofar Hilman Sokin balik lagi di Sekut FM episode ketiga. Dan sekali lagi Sekut FM juga bisa didengerin di Spotify dalam bentuk podcast buat teman-teman Sekut di sini. Oke. Kemarin ada ide ya, kenapa Sekutnya teman-teman Sekut tuh kayak kurang enak gitu. Gimana kalau kita ganti Sekut Mania? Wih, geli kalau. Jadi untuk para Sekut Mania di sini, para Sekut Mania, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih sudah dengerin di podcast segala macam ya. Inilah episode ketiga di Sekut FM dan kita langsung bacain berita pertama. Oke, berita pertama ini datang dari gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, yang bilang kalau misalnya buat para teman-teman atau warga yang mudik, itu tidak semudah itu untuk balik lagi ke Jakarta. Wow. Jadi kata Bapak Anies Baswedan, orang yang datang dari mudik luar kota Jakarta ke dalam kota Jakarta itu akan akan ada seleksi ketat ya. Nah, ini sampai saat ini gue nggak tahu apakah bentuk seleksinya itu ataukah apakah bentuk karantinanya. Mungkin bisa dikarantina 2 minggu atau lebih mungkin, kita nggak tahu. Tapi yang pasti akan diseleksi ketat. Gue kebayang ya, mungkin akan diberikan pertanyaan ujian apa, seberapa Jakartanya lo. Misalnya gini, oke, buat yang Jakarta Barat, Jakarta Utara silakan kumpul. Saya akan menanyakan di mana bakmi babi yang paling enak. Mungkin kita kayak gitu kali, nggak tahu. Buat yang Jaksel, mana Jaksel? Silakan kumpul. Coba ngomong which is dengan fasih gitu. Atau hari apa karaoke di Duck Down? Gunawarman ya, mungkin kayak gitu kali, nggak tahu ya. Pertanyaannya nggak tahu. Tapi yang pasti akan diseleksi dengan ketat. Ini maksudnya seleksinya memakai legging gitu. Tapi buat teman-teman di sini pencinta legging atau yang suka pakai legging, mungkin kalian tidak masuk ke dalam komunitas ini ya. Komunitas bernama Indonesia Tanpa Pacaran. Indonesia Tanpa Pacaran adalah sebuah komunitas bukan sih? Ya, komunitas di mana mereka tidak mendukung pacaran ya. Jadi harus ada proses yang namanya apalah itu tanpa pacaran, entah menikah atau ta'aruf atau apalah, gue kurang paham. Tapi yang pasti buat para pencinta legging mungkin tidak bisa masuk ke komunitas Indonesia Tanpa Pacaran. Tapi ngomongin soal komunitas Indonesia Tanpa Pacaran ini kan lagi rame ya, dan selalu rame diomongin di sosial media ya. Terutama hari ini itu ada salah satu yang nge-tweet capturean dari Instagram Indonesia Tanpa Pacaran. Jadi Indonesia Tanpa Pacaran itu tuh nge-post sebuah tulisan yang bilang kayak gini. Hai Ikhwan, kalau kamu ta'arufin akhwat, lalu dia cuma jawab hahaha, husnuzon lah, bahwa itu singkatan dari halalin adek, dan kamu tinggal jawab siap. Jadi ketika akhwat bilang hahaha, itu adalah haha itu halalin adek gitu. Jadi mungkin nggak bisa sembarang ketawa ya kalau masuk ke komunitas ini ya. Karena kalau ketawa dibilangnya, kalau haha itu dibilang halalin adek. Mungkin diganti aja kali biar nggak salah kaprah. Diganti pakai WK. Ya apapun jenis ketawa lo ya, mau hahaha, mau WK, mau kuak gitu ya, terserah lo gitu kan. Tapi yang pasti lo nggak akan ketawa ketika mendengar berita ini. Sebenarnya berita ini tuh udah lama banget ada, tapi rumornya itu akan hadir pada Oktober 2020. Kenapa gue bilang nggak ketawa? Karena ketika lo nggak punya duit dan pengen beli barang ini, lo pasti kan mingkem dan nggak bisa ketawa. Barangnya adalah Sony PlayStation 5. Wow, PS5 akan meluncur Oktober 2020. Dan kemarin kan ada PlayStation meeting ya untuk pers media 5 Februari 2020 di Sony Hall, New York, Amerika Serikat. Di acara tersebut PlayStation akan mengungkapkan desain controller, UI atau user interface, home screen konsol. Ada yang suka konsol di sini? Saya suka lo megang-megang konsol saya sendiri. Saya elus konsolnya, saya lap-lap. Ya kan konsol PS kalau nggak dilap kan berdebu. Makanya kalau megang konsol sendiri.
Jangan megang konsol temen, enggak. Oke, dan ini akan menjelaskan spesifikasi dari fitur PS5. PS5 dikabarkan akan kompatibel dengan semua game di PS4. Mau PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, tetap aja kalau misalnya main bola, adu penaltian, stick lu taruh di balik baju. Ya, itulah cara bermain PS yang baik dan benar ya. Kalau adu penalti, sticknya masukin di baju ya gak? Standar anak rental, kalau kalah nyalain stick sendiri ya gak? Stick gua nggak enak nih, ganti ya. Tapi paling enak sih ya, salah satunya adalah bermain game ya, main PS kayak main apapun itu, untuk ngabuburit, untuk nunggu sahur segala macam. Paling enak adalah menghabiskan waktu dengan bermain game. Nah, ini ngomongin soal yang namanya berbuka atau sahur. Gue kemarin ngelempar topik di Twitter dan Instagram. Menu sahur atau buka puasa paling ajaib yang pernah lu makan apa? Gue pernah mention ya kalau gue pernah makan nasi. Sahur makan nasi pakai kolak. Duh, tuh rasanya cuy. Jangan lagi. Gue pernah ngekos dulu di Fatmawati ya. Enggak. Ya daerah-daerah Dharma Wangsa situ. Gue ngekos, teman gue ada yang nginep. Namanya Gaga, anak band juga tuh, Gaga DC. Gaga DC nginep di rumah gue dan lagi bulan puasa, kita main FIFA gitu kan, main PES gitu, terus sahur lah. Nah kebetulan gue entah kenapa ya waktu itu gue lagi gak puasa. Mungkin karena musafir kali ya dulu. Jadi gue gak puasa. Terus si Gaga puasa. Teman gue ini tuh bilang, Par, gue ke warteg sebelah. Pas gue datang kucuk, lauknya udah pada habis. Ya, lo ada mie instan gak? Apa gitu? Wah gak ada. Warung juga pada tutup. Soalnya mendekati lebaran kan, jadi pada mudik, pada tutup gitu. Wah, lapar banget lagi, nggak ada makanan apaan gitu di kosan lo. Oh ada gak? Apaan? Tenang, menu sahur spesial buat lo. Dia nunggu tuh. Wah, akhirnya nih Gopar, penyelamat gue. Akhirnya gue makan buat sahur. Pas dilihat gitu kan, makanannya apa Far? Nih ada nih, permen, permen pox. Jadi dia sahur pakai permen pox yang warna merah. Kenyang dah lo. Itu salah satu menu ajaib ketika sahur atau berbuka puasa. Kita udah ngelempar Instagram nih. Baca-bacain ya. Dari Instagram dulu. Pratama Salman. Nasi sama mangga bang, mantep. Gusti_HK bilang makan lontong pakai kue bolu. Wow, sangat cocok ya. Dipanggil _Bim, makannya pakai promah. Wih, anak kos nih. Anak kos tanggal tua. Fudin _ bilang salah milih tempat bukber, alhasil ngebatalin pakai Guinness. Oh Guinness Book of Record kali ya. Bagus. Terus enggak tidur siang, nasi garam kecap manis. Wow. Menunya bangsawan Bulgaria nih. Oh ada nih sama kayak gue nih. Kayak teman gue maksudnya. Elf nih bilang katanya sahur pakai permen karet. Abizar Rapdar bilang nangka pakai saus. Riri Ari, sate ayam campur sate padang pakai sop iga bang. Aduh. Basya Muhammad, semur jengkol dan sambal pete. Wah, jam 7 pagi mulut lu bau got mampang. Mal Kemal bilang pas buka langsung nete. Nggak ngerti gue. Nete itu netesin pete kali ya. Di tetesin gitu kali ya. Oke, langsung ke Twitter. Rivaldi Afri, sahur pakai res-resan tempe mendoan sisa buka puasa kemarinan. Asli kagak bohong. Luar biasa. Menu bangsawan Uganda. Wero Fadli, pernah makan sahurnya pakai sayur bayam liar bang. Oh, yoi, nyolong di tetangga nih biasanya nih. Untung nggak ini loh. Apa namanya, sayurnya sayur bayam liar, nggak kecubung. Bisa gila 2 hari loh. Kalau kata Anugrah 9756 sekian, sahur lontong lauknya kupat. Bagus. Diet karbo nih pasti nih. Sahur lontong lauknya kupat. Minumnya jus bacang. Oke, kita telepon salah satu yang kepilih untuk ngobrol-ngobrol di Sekut FM. Ya. Halo bang. Halo, selamat malam dengan Junior ya. Iya bang. Weh, Junior, lo rumahnya di mana Junior? Di ini bang, di Bogor bang. Oh di Bogor. Oke, Bogor mananya cuy? Baranang Siang nggak? Di terminal nggak? Kagak, di ini perbatasan antara Bogor sama Tangsel bang. Oh oke. Ini kita lagi ngomongin soal yang namanya menu sahur atau buka favorit
favorit paling ajaib gitu. Lo pernah makan apa? Iya. cuy? Iya, itu tuh yang ketumpahan apa? eh Teh manis, Bang. Jadi kan gua ini nih makan buka puasa nih lagi nyiapin kan. Hmm. Nah, udah azan maghrib. Nah, gua ambil teh manis kan. Hmm. Terus gua taruh tuh tehnya tuh di samping piring gua. Hmm. Gua ambil nasi Hmm. sama lauknya. Hmm. Udah tuh gua mau makan, nah pas mau ngambil kerupuk, kesenggol tuh tehnya, tumpah ke ini gua, piring gua, anjir. Oh, jadinya nasi pakai teh manis. Iya, kecampur tuh sama kuah semur juga. Nggak penuh sih teh manis saya, setengah lah tuh, kayak lumayan lah. Ini cara ngomongnya pasti rumahnya di Pondok Indah nih itu komplek. Lu terus gimana rasanya? Rasanya gimana Junior? Ya nggak karu-karuan deh tuh rasanya. Tunggu deh, nama asli lu Junior ya? Junior Noval. Kok nama lu anak komplek? Gaya ngomong lu belakang komplek nih. Gue nggak percaya nama asli Junior. Ya Jujun nih, Jujun. Bahasa Jujun. serius. Kagak, panggilannya mah Iyong. Junior dipanggil Iyong. Bener kan? Anak belakang komplek. Enggak. Itu kalau Junior dipanggil Iyong. Nah kalau Baskara dipanggil apa coba? Wah, kita telepon Baskara di Ngobrol Ngacak. Howdy. Ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Gimana Ya. cuy? Gimana apa? Baskara dipanggil apa sih sama orang rumah? Kalau gue kan Gofar Hilman dipanggil Brian sama nyokap gue. Serius? Iya, kalau sama bude gue, sama tante gue Matthew. Nggak tahu lo? Gue tuh dipanggil adek di rumah. Soalnya gue anak paling kecil dari dulu kayak gitu. Dari kecil dipanggil adek. Sampai sekarang. Oh, nggak pakai ebit ge? Gue kira pakai ebit gak adek. Bas, David gak adek. kita kalau ngelihat Apa? Baskara nih jarang nge-tweet lagi. Lu Bas kenapa sih Bas? Udah nge-tweet lagi. Udah Kemarin nge-tweet mah sempat kagak nge-tweet. Oh, Iya. jadi ibarat kata kalemin diri dulu Bas ya. Keramaian sih menurut gue kemarin tuh. Jadi kayak ya udahlah. Menurut gue nggak sehat juga buat batin kalau gue buka gitu. Tapi Jadi gue nggak buka internet dulu sementara waktu kemarin. bener Bas, gue tuh pernah mengalami hal-hal yang menurut gue tuh kayak anjing nih udah bikin mental gue down sih nih. Maksudnya kadang-kadang kita kayak mikirin kayak ini harusnya nggak kita pikirin nih. Cuma kok kadang-kadang ngaruh juga ya, tai juga ya gitu kan. Sampai Emang menurut gue kayak kadang-kadang saran orang yang kayak udah lu nggak usah pikirin kayak gitu. Sebenarnya emang pasti lu pengennya nggak mikirin. nah, Cuman nggak mungkin menurut gue nggak kepikiran dikit mah buat gue nggak mungkin sih sebenarnya. iya. Lu sampai gue tuh pernah kayak nggak mau ketemu manusia kecuali kerja. Emang masa-masa gitu paling tai sih. Iya. Nah, tapi yang gue salut dari lu adalah lu tuh bisa bisa chill. Ya, terlihatnya chill gitu. Dan tidak kayak gerasak-gerusuk. Karena kalau gue gini, Bas. Kalau gue nih, kalau lapar dan waktu luang, itu kalau bisa jangan bacain komen deh. Bawaannya pengen bales-balesin tau gak lu? Bales-balesin kasar tau gak lu? Lu ada kayak gitu gak sih? Nggak, menurut gue nggak mungkin sih, Par. Maksudnya orang siapapun nih kalau bisa lah ngebaca kayak gitu, nggak ada keinginan paling kecil sedikit pun gitu dalam hatinya buat kayak gue pengen ngomong deh, gue pengen bales gitu. Cuman pengalaman gue pernah membalas dan pernah ngewaro gitu, ternyata membuat keadaan lebih buruk pada akhirnya. Jadi kayak impuls itu mau nggak mau harus gue tahan gitu. Iya. Tapi bener banget sih. Seperti yang gue alamin ketika gue balas nih, Bas nih. Anjing gue balas ah. Ketika udah kenyang dan ketika lagi happy, gue akan lihat tweet gue gitu atau balasan gue. Katro banget ya, ngapain gue ladenin. Iya, makanya gue juga pernah tuh persis kayak gitu, Far. Dan menurut gue apalagi lu sih yang udah lebih lama dikenal sama banyak orang ya gitu. Nggak mungkin nggak sih buat gue pribadi lo nggak pernah ngerasain
ya itu banget yang kayak kadang-kadang habis lo ngelakuin sesuatu lo ngeliat lagi gitu besok bahkan atau nggak besok kayak sejam 2 jam kemudian kayak salah nih harusnya gue nggak ngomong gini Iya, gitu. Jadi iya. akhirnya gue belajar buat kayak ya udah kagak usah direspon, chill aja gitu, lu matiin internet dulu sementara waktu. Salah satu hal yang lu lakuin apa, Bas? Selain matiin internet atau tidak ngeliat handphone lagi gitu, tidak berinteraksi di sosmed. Biar lu nya chill gitu. Apa ya? Karena banyak kita tahu mungkin ya, karena Baskara nih dia ngedipnya salah kayaknya. Iya ya, gila ya, setahun ke belakang gue kayak ngerasa kadang-kadang buset gue napas juga disalahin kayaknya. Gue ini sih gue coba nyari kesibukan aja gitu, apapun yang bikin gue emang kayak nggak megang HP lama-lama gara-gara gue nggak tahu lu kayak gitu juga apa enggak, cuman soalnya kalau gue megang HP dan sebenarnya niatannya nggak pengen buka gitu-gituan apa, tapi karena ada masalah memori gitu loh, lu kayak tangan lu abis kayak nutup WhatsApp gitu bergerak jempolnya ke Twitter atau Instagram. Betul. Padahal sebenarnya tapi itu kayak respon otomatis tangan lo gitu. Dan kayak kalau lu sadar gitu baru sedetik kayak gue ngapain, gue tutup lagi. Jadinya gue menjauhkan diri sejauh mungkin dari internet ya, gue baca, nonton gitu, main game. Terus soalnya kemarin tuh kayak ada tuh gue bener-bener berapa hari kayak udah deh gue nggak mau buka-buka dulu, capek hati gitu. Dan ini ya mungkin teman-teman di sini bertanya kenapa kok nggak nyambung nih gue sama omongan Gofar Baskara. Ya Baskara tuh kemarin lagi rame banget di Twitter lah. Dan menurut gue tuh kayak ya sekali lagi ya Bas ya, mungkin ya orang beropini bebas juga gitu kan. Cuman kadang-kadang kita kan kalau ngomongin soal yang namanya kebebasan berpendapat, loh kan gue juga punya pendapat juga. Kayak gitu kan, kayak kok gue nggak boleh berpendapat, lu boleh, seakan-akan kayak gitu. Ya. Nah, lu apa nih tips and trick gitu kan untuk biar tetap chill selain cuekin apa nih Bas? Mungkin buat teman-teman di sini yang banyak banget yang ya terkesan menjadi haters gitu atau gimana, mungkin lu punya tips and trick mungkin? Kalau gue sih ya yang gue sadarin pertama kali adalah lo nggak mungkin selamanya bener-bener nggak buka atau menjauhkan diri dari internet ya gitu. Pada akhirnya ada momen di mana lu harus kembali lagi, karena sekarang tuh emang buat gue sih hidup kita semua udah ya internet udah jadi bagian integral dari situ gitu. Jadi gue ngasih diri gue waktu gitu, berapa lama gue mau bener-bener nggak buka sama sekali, berapa lama kayak ya boleh lah nih gue buka kalau ada hal-hal yang penting-penting banget gitu, ada partnership atau ada apapun. Dan habis itu tahap ketiga menurut gue yang paling penting gitu, menurut gue pribadi di saat kayak kalau lu udah bisa agak lebih tenang, coba aja buka gitu dan pergunakan sebaik mungkin fitur-fitur Twitter dan Instagram seperti mute, restrict gitu. Jadi kalau misalnya gue ngeliat kayak komentar tidak menyenangkan atau bahkan sebenarnya dari orang-orang yang mungkin sebenarnya bukan pembenci ya, cuman ya lu kan nggak tahu kan, kadang-kadang kayak ada orang yang emang yang ngomong karena ya pengen ikutan komentar aja, cuman sebenarnya nggak benci atau nggak kesal gitu sama lu, cuman kan belum tentu efeknya menyenangkan buat lu kan pas baca itu. Benar. Jadi ya ada kata-kata gue mute, ada akun orang-orang di internet yang berapa kali gue ngeliat emang sering ngegangguin gue mute, ada yang gue restrict gitu. Karena buat gue pribadi sebenarnya ini pandangan pribadi gue, andaikan kalau misalnya gue tapi sebenarnya lebih jahat nge-mute sih buat gue pribadi daripada ngeblok atau kayak lebih jahat restrict daripada ngeblok. Karena orang itu nggak tahu kalau dia di restrict atau di mute, jadi dia masih meluangkan waktu. Iya, dia masih meluangkan waktu buat itu padahal udah nggak ada yang baca gitu. Tapi buat gue pribadi, maksudnya kalau gue sampai ngeblok orang di internet, gue sih sebenarnya kayak nggak pernah. Ya namanya mob mentality gitu loh, lu bisa kesel, cuman lu nggak bisa sepenuhnya kesel karena ya buat gue orang di internet ya atau siapapun ya bisa segampang itu dan segampang itu opininya berubah saat melihat sesuatu info baru atau kayak mereka juga bebas gitu beropini kan. Betul. Jadi kalau misalnya gue ngeblok seseorang bukan karena menurut gue pribadi, bukan karena gue benci sama orang itu, toh kenal juga enggak, tapi karena menurut gue waktu yang dia pakai buat ngata-ngatain gue sehari bisa 10 menit bisa dipakai sama dia buat ngerjain hal lain yang lebih penting gitu. Jadi kalau misalnya gue blok ya gue kasarnya ngehemat waktu lu lah setengah jam sejam tiap hari gitu. Betul. Tuh. Nah
ini pasti dipertanyakan sama lo, sama tim lo, sama band lo gitu kan. Kenapa sih video ini harus keluar lagi? Kan itu video lama. Salah satu adalah video kita, bener gak? Video kita. Iya, makanya. Iya. Yang apa namanya soal anak-anak sekarang itu nggak dengerin musik rock. Oke, gue pernah. Terus ada satu video lagi yang dijahit, di mana video itu tuh bilang bahwa apa namanya peradaban lebih rock dari musik yang kami dengar. Ingat gak dulu gue pernah nge-tweet ini? Lebih keras kalimatnya ya. Ya lebih keras. Ingat gak dulu pernah nge-tweet gini dan lu mention tweet gue? Pernah, dan yang gue bilang gini, mungkin pernah, ya dan mungkin dan aja. kita udah ngobrolin ini udah lama sebenarnya. Iya, kita udah ngobrol itu. Yang gue ngomong gini, mungkin aja referensi musik rock atau metalnya Baskara ya mungkin masih belum seluas lu semua gitu kan. Terus lu balas, iyalah gue dengerinnya cuma kata-kata orang tua. Ikut gak sih lu ngomong kayak gitu? Apa namanya, kalau ngomongin dua video itu, sebenarnya itu aja satu udah lucu sih Pak. Sebenarnya kayak bahkan tahun lalu rame. Kalau semenjak waktu itu kita ada video kita berdua tuh ngobam di apa namanya yang live ini. Pas gue pertama kali lihat video itu beberapa hari setelah dia naik udah ada di YouTube, gue ngeliatnya emang orang banyak debat di kolom komen perihal gimana sih behavior atau kayak polanya orang-orang sekarang dengerin lagu, apakah mereka lebih suka mendengarkan mungkin hip hop ataukah emang kayak rock masih banyak pendengar ya. Cuman kalau buat gue pribadi itu masih tarakan debatnya sehat gitu loh, maksudnya ya semua orang punya pendapat kan, semua orang punya pandangan gitu. Tapi yang satu video lagi gitu, itu udah video beberapa tahun lalu tiba-tiba naik gitu di waktu yang bersamaan, dan video kita naikin juga dan dijahit. Ya gue nggak tahu lah motif apa dan siapa yang melakukan gitu pertama kali. Sebenarnya buat gue pribadi budaya akun-akun anonim di media sosial tuh kadang-kadang buat gue nggak semuanya. Tapi kadang-kadang tuh menurut gue mereka tuh sebenarnya akun bully berkedok komedi aja gitu. Karena kan lu selalu bisa get away dengan apapun dengan kadang-kadang ya dengan komedi kan, karena buat gue komedi itu salah satu medium kritik paling kuat. Tapi maksudnya kalau lo lakukan dengan sangat-sangat, menurut gue kalau lo lakukan dengan sangat-sangat terhormat gitu sebagai orang yang ada di depan panggung, sebagai stand up komedian, sebagai penulis naskah komedi, keren gitu gue, karena lo own up sama opini lo. Kalau ini kan lo berapa ya, buat gue pribadi kayak kasarnya lo berlindung di balik layar gitu, dan orang nggak tahu persis lo siapa. Iya, muka lo nggak ketahuan gitu kan. Menurut lo kalau ngomongin apa? Menurut lo akun anonim itu tuh apakah emang dia pengecut atau emang kayak ya gue nggak mau ribet aja kata muka gue, karena banyak banget loh yang tiba-tiba followernya banyak gitu kan. Nggak juga sih, dibilang pengecut juga menurut gue nggak gitu. Kita kan nggak kenal pribadi orang-orangnya, maksudnya yang kayak kita nggak tahu gitu orang aslinya kayak gimana. Cuman ya yang gue komentarin lebih ke budayanya menurut gue gitu. Sebenarnya ya gue maksudnya kita juga tetap kadang-kadang ketawa-ketawa aja kan kalau targetnya bukan kita gitu. Betul. Cuman ya itu human nature gitu menurut gue, sama orang kan kayak gitu. Tapi buat gue pribadi yang kita juga harus sadar ada efek sampingnya aja Pak menurut gue. Benar, setuju gue. Ada lo maksudnya harus bisa apa ya bahasanya, lebih mawas lah gitu, bebas kok ngelakuin apapun tapi sadar juga sama efek samping yang bisa lu dan ke orang lain atau kayak orang lain lihat gitu dari jauh gitu aja. Kalau misalnya konteksnya gitu, tadi kembali ke pertanyaan sebelum ini dari lo ngomongin dua video yang itu, terlepas dari kayak apakah opininya ada yang setuju apa enggak gitu. Kalau kita ngomongin video yang pertama yang udah bertahun-tahun lalu itu, yang peradaban ini lebih keras gitu, itu sebenarnya konteksnya ngomongin lirik, dan itu video-video yang nyebar itu banyak dipotong kan, jadi kesannya gue berbicara ngomongin lagunya gitu, genrenya dan gitu ya. Genrenya bahkan ada beberapa video yang gue lihat yang sejauh memberikan subtitle yang misheard gitu loh, pas gue ngomong ke bass itu artinya kesemutan, numb gitu, nggak ada rasanya. Di spasi bass, jadi kayak kesannya gue berbicara sangat-sangat teknis tentang penulisan lagu. Sebenarnya gue ngomongin tentang lirik, tapi kesalahan gue adalah di kalimat selanjutnya gue menggunakan analogi dan apa namanya tanda kutip membandingkannya dengan genre metal gitu. Itu yang salah, dan menurut gue fair kalau ada yang marah gitu mendengar itu, atau yang kayak lebih tepatnya bukan marah sih, yang kayak
serius lu gitu, lu dengerin musik metal nggak sih gitu, Iya. konteksnya di situ. Kalau yang kedua di video kita pas gue ngomong anak-anak udah dengerin musik rock, itu maksud gue band member gue gitu. Cuman gara-gara ada kalimat tadi dari video sebelumnya disambungin kesannya kayak anak-anak tuh semua anak muda yang gue kenal Iya. gitu. Dan gue bercandain kan, Gitu sih. gue masih denger, ya kan gue bukan band loh. Terus tapi ini menarik. Dan memang waktu itu sebenarnya dan memang waktu itu di momen album itu baru keluar dan penulisan lagu di momen-momen album itu setelah album itu keluar gitu. Ya emang gue berlima lagi nggak ada yang dengerin musik rock karena waktu itu memang pengen bikin album pop gitu. Iya. Ini by the way ini kan ini tayangnya bakal hari apa, Par? Ini hari Senin. Hari Senin. Ya. Ini by the way kan kita lagi teleponan nih, ini hari Jumat. Jumat. Tadi tengah malam gue baru rilis lagu gitu dengan Fish. Ya itu album ketiga kita dengerin rock lagi. Iya. Sebenarnya sesimpel itu doang gitu. Iya. Makanya bikin lagu rock lagi. Iya, itu pertanyaan itu adalah yang gue pertanyakan, kenapa lu bisa berubah-ubah setiap album kan genrenya kan? Kalau nggak salah ya. Dan lu jawabnya kan seperti itu kan. Ya saat itu ketika gue lagi emang temanya rock, anak-anak lagi dengerin rock. Ketika enggak, anak lagi nggak dengerin rock. Itu mungkin ya. Kalau gue nggak salah tanggap nih. Iya. Oh, nah ini ngomongin soal hal itu, ini ada tweet dari Wendy yang menurut gue tuh banyak orang mungkin harus baca ya. Wendy Wensrauk, dia adalah mantan wartawan Rolling Stone, manajernya Seringai sekarang, dan dia punya fanzine metal bernama Brainwash dari tahun 96 waktu masih kuliah di Mustopo. Dia bilang gini, setelah nonton beberapa kali dan coba memahami konteksnya, gue masih heran di mana letak penistaan genre dari kedua video basi tersebut. Berikut yang masuk akal. Ini gue bacain nih Bas ya, bentar ya. Kata Wendy, video pertama bercerita proses terciptanya sebuah lagu yang mengutuk aksi terorisme di Surabaya, di mana kegeraman luar biasa mereka atas aksi biadab tersebut diekspresikan dengan analogi metal. Analogi. Awam juga ngertilah kalau itu bukan lagu metal. Temanya keren. Ada nggak setuju? Kata dia gitu. Sementara di video kedua, tuh anak lagi diminta ngejelasin genre musik bandnya yang selalu berubah-ubah. Bebas dong. Dijelasin kemudian dinamika musik per albumnya. Itu konteks yang harusnya dipahami, sisanya gimmick. Sialnya, interviewer, yaitu gue, gigih, dikejar terus tuh pernyataannya, hahaha. Nah, bikin lagu pop itu jauh lebih susah daripada lagu rock. Itu yang menurut gue netizen penistaan. Coba deh tanya Lennon saat ciptain lagu Imagine. Toh itu opini. Why bother? Kalau doi bilang gue lebih besar dari Jimmy Page, baru nih kita ngumpul di Monas, enak kan kayak gitu. Ini nih dari Wendy, lu bisa baca di Twitternya Wendy ya, Wensrauk ya. Nah itu cukup menjelaskan gak sih Bas? Apa yang lu maksud? Persis kan, itu kayak apa yang gue omongin barusan gitu. Kurang lebih lah gitu, sama. Tapi lagi-lagi ya gue nggak menyalahkan juga, dan gue nggak kayak kesel gitu kalau misalnya ada yang marah gitu, karena buat gue sama seperti opini, lu beremosi seperti apapun fair aja. Gue nggak akan kayak ngelawan balik selama nggak ada verbal abuse yang terlalu parah, atau kayak nggak ada kayak ancaman fisik gitu. Ya paling gue blok aja akun lu, ya gitu aja. Iya. Kan? Tapi gini Bas, lu mikir gak secara engagement tuh kan, lu kan semakin diomongin semakin orang tahu lu kan, yang nggak tahu lu jadi tahu lu gitu kan. Contoh kemarin kita live di Decode gitu kan, itu viewernya paling tinggi lu tahu. Oh iya. Lu merasa ada sesuatu yang positif gak dibalik ini semua? Kalau bisa ngomongin angka susah sih, karena sebenarnya gue sendiri kayak belum bener-bener kayak detail ngeliatin angkanya gitu ya. Kalau naik ya, kalau kita sangat-sangat kuantitatif ya pasti positif. Tapi kalau buat gue secara emosional, aspek positifnya ya gue jadi makin belajar untuk bisa pilih-pilih aja mana yang didengerin mana yang enggak sih. Gitu. Oke. Bisa punya pelajaran juga yang kayak bahkan di saat lu bener-bener yakin sama opini lu, belum tentu kayak semua orang gitu bisa nangkep persis apa yang pengen lu sampaikan, karena pada akhirnya dia nonton via video kan, bukan nongkrong kayak misalnya gue ketemu sama Gofar langsung gitu. Bahkan kalau misalnya menurut gue dibandingin ya, penonton Ngobam Live waktu itu sama orang yang nonton di internet akan mendapatkan kesan yang beda, karena mereka nggak ada di layar gitu. Iya.
Nah, ini ngomongin soal tadi ya, Gitu. lu bilang bahwa Fish baru ngeluarin album ya? Single Single. Semalam nih. Hari Jumat Ya. malam ya, Jumat. semalam tadi, Iya, Kamis ke Jumat malam. Jumat ya, malam Jumat ya. Kamis ke Jumat. Wih di Seko, tuh bisa dibeli dong di platform media macam-macam itu kan. Bisa sudah ada di semua digital streaming platform. Ini sekut. Baskara, sekut banget ya. Thank you. Udah masuk ke Sekut. ngobrak nih. Ngobrol ngacak. Pokoknya intinya yang penting mentalnya sehat karena itu berhubungan sama imunitas, Bas. Oh iya, betul. Mm-mm. Jadi mesti sehat mentalnya ya, sekut ya. Emosinya mesti sehat nih, Mas. Ya. Thank you, Baskara. Sukses terus buat Face dan Hindia ya. Thank you. Thank you, coy. Ya, sehat-sehat ya, Far. Iya, sama-sama, coy. Thank you. Ya itulah ngobrol ngacak bersama Baskara, Hindia, Fish, segala macam. Ya jelas ya. Jadi mungkin lo ketika ngomong sesuatu itu efek dari lo tuh mungkin menyenangkan ya ketika lo bilang sesuatu sama seorang ya. Tapi mungkin buat orangnya tuh beda. Ya kita pernah menjadi korban dan pelaku. Semua orang pernah menjadi korban dan pelaku. Jadi saran gua ya mungkin bijak-bijak aja sih dalam berkomentar atau apapun itu. Klise emang. Agak susah emang. Tapi itu yang selalu gue terapin sih. Maksimal ya. Gue berusaha mencoba untuk mawas diri lah. Pilih kata. Oke. Jadi terima kasih nih yang sudah menyaksikan Sekut FM episode ketiga. Kita mau nyanyi nih di sini. Satu lagu buat lo semua. Ini lagu lebih rock dari apapun yang pernah gue denger. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan Sekut FM, yang sudah mendengarkan Sekut FM episode ketiga. Sekali lagi Sekut FM sudah tersedia di YouTube dan Spotify dalam bentuk podcast. Sampai jumpa di Sekut FM episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jempol kejepit. Bye. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling far enough, the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. I got all I need when I get you and I look around me, see sweet life, stuck in the dark but you're my flashlight. Shiteru, kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini, ketulusan Shiteru. You're my flashlight, you're my flashlight, you're my flashlight. Shiteru. Semua berkumpul di Soke di Sekut FM. Priugo, paling sedih boleh nggak bang? Dulu pernah nih sahur, cuma pakai air putih, galon, nyolong punya ibu kos. Pas dilihat, gak taunya galonnya isinya air AC. Perut lu bersih kayak radiator.